Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Irham Nasution. Kali ini kita akan membahas tentang bab 1 materi PAI kelas 9 Kurmer. Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Tujuan pembelajaran: membaca, mengartikan, menulis, menghafal, dan menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surah Az-Zumar ayat 9, serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan membiasakan diri semangat mencari ilmu, menunjukkan sikap gemar belajar, menghargai ilmu, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat biografi singkat salah satu kecendekiawan muslim serta meneladani semangatnya dalam mencari ilmu. Kita lanjut. Pentingnya menuntut ilmu. Mengapa penting menuntut ilmu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan akal sebagai anugerah untuk berpikir dan belajar. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang karena manusia menggunakan akalnya secara kreatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mencari ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Ilmu agama menjadi pedoman dalam memahami Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Sedangkan ilmu umum membantu manusia mempermudah kehidupan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Bunyinya ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum wa idza qila fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini juga kita baca Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahjarul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Membaca hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Memahami hukum bacaan tanda wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf secara bahasa menahan atau berhenti. Secara istilah, berhenti sejenak saat membaca Al-Quran untuk mengambil napas, kemudian melanjutkan bacaan. Tanda wakaf biasanya terdapat di tengah ayat, tetapi ada juga di akhir ayat. Jenis-jenis tanda wakaf itu tanda-tanda wakaf ya. 1.
wakaf lazim harus berhenti. 2. Wakaf mutlak harus berhenti. Wakaf jaiz boleh berhenti atau disambung. 4. Wakaf la waqafu fih, bukan tempat untuk berhenti. 5. Wakaf wasal aula, lebih baik disambung. 6. Waqaful aula, lebih baik berhenti. 7. Saktah, berhenti sejenak tanpa mengambil napas. 8. Waqaf mu'anaqah, berhenti pada salah satu tanda wakaf, tidak pada keduanya. Kandungan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Pertama, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Allah memberi kelapangan bagi orang yang memberi kemudahan kepada orang lain. 2. Dianjurkan menghormati dan memberi tempat kepada sesama. 3. Menghargai pendapat, kelebihan, dan keberadaan orang lain. Dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 9, semangat mencari ilmu. Orang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Orang yang beriman tekun beribadah, takut kepada Allah dan mengharap rahmat-Nya. Orang berakal, ulul albab, mampu mengambil pelajaran dari pengalaman. Dan terakhir, ilmu menjadi bekal untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama. Kandungan hadis riwayat Muslim, Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk semangat menuntut ilmu, dan Allah memudahkan jalan menuju surga bagi pencari ilmu. Mencari ilmu dapat dilakukan dengan belajar dan membaca, menulis dan menghafal, mendengarkan guru dengan sungguh-sungguh, dan memahami, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu. Upaya meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Semangat menuntut ilmu sebagai bentuk ibadah. Ilmu membantu menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Semakin berilmu, semakin rendah hati, tawadu, dan bijaksana. Mengamalkan ilmu agar bermanfaat bagi orang, diri sendiri, dan orang lain. Mengajarkan ilmu merupakan sedekah terbaik yang pahalanya terus mengalir. Cendekiawan Muslim dan semangat mencari ilmu. Ibnu Sina, dia adalah pelopor ilmu kedokteran. Al-Khwarizmi, ahli matematika, geografi, dan astronomi. Ibnu Al-Nafis, penemu konsep sirkulasi darah. Jabir Ibnu Hayyan, bapak ilmu kimia. Ibnu Khaldun, tokoh sejarah dan sosiologi. Al-Zahrawi, pelopor ilmu bedah modern. Mereka semua senantiasa semangat dalam mencari ilmu, mencintai ilmu, dan menjadikan ilmu bermanfaat bagi orang lain. Perilaku semangat mencari ilmu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berdoa memohon ilmu yang bermanfaat, sungguh-sungguh mengejar cita-cita, antusias mengikuti pelajaran, menghormati dan mendoakan guru, menjauhi perbuatan dosa, tidak malu bertanya, mampu menyelesaikan masalah dengan ilmu, rendah hati dan tidak sombong, percaya bahwa ilmu Allah sangat luas, pantang menyerah, berlapang dada saat berbeda pendapat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmu kepada orang lain. Terima kasih, sampai sini pembahasan kita bab 1. Apabila bermanfaat, like, subscribe, dan apabila menginginkan file PPT ini bisa di-download di link deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.